Pegiat media sosial Denny Siregar melaporkan kasus kebocoran data dirinya ke Polda Metro Jaya belum lama ini. Dalam pelaporannya, Denny membawa barang bukti berupa tangkapan layar pemilik akun yang menyebarkan data pribadinya. Dengan tersebarnya data pribadinya, Denny mengaku ia dan keluarganya mendapatkan teror dari orang tak dikenal, sehingga ia meminta polisi mengusut pihak yang menyebarkan data pribadinya ke media sosial. Ternyata ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang bisa menyebarkan itu dengan seenaknya. Dan itu akhirnya menimpa saya dan keluarga itu dalam bentuk teror-teror yang muncul karena mereka tahu di mana rumah saya, di mana anak saya sekolah, dan bagaimana kehidupan kami sehari-hari. Dan yang saya takutkan adalah akan muncul kekerasan-kekerasan yang terjadi pada keluarga, itu saja. Kasus itu pun ditanggapi Telkomsel sebagai operator seluler yang digunakan Denny. Andi Agus Akbar, Senior Vice President Corporate Secretary Telkomsel mengatakan, kami sangat menyayangkan ketidaknyamanan saudara Denny Siregar sebagai pelanggan atas keluhan yang disampaikan terkait adanya dugaan penyalahgunaan data pelanggan. Saat ini kami terus melakukan koordinasi secara intensif dengan aparat penegak hukum guna membantu kelancaran proses lanjutan atas pelaporan yang telah diajukan serta mempercayakan sepenuhnya pada proses hukum yang sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku pembobolan data pribadi Denny berhasil ditangkap yang merupakan karyawan outsourcing Telkomsel Surabaya. Tersangka nekat membobol dan menyebarkan data pribadi karena tidak suka kepada Denny Siregar. Jadi yang bersangkutan secara pribadi simpati dengan akun oposit tersebut, simpati. Kemudian yang kedua, motifnya itu yang bersangkutan tidak menyukai DS karena pernah dibully akun medsos pendukung DS. Kasus bocornya data pribadi bukan kali ini saja. Sebelumnya publik juga dikejutkan. Informasi bocornya data 91 juta pengguna situs jual beli online Tokopedia. Sebanyak 91 juta data pengguna disinyalir bocor dan hendak diperdagangkan di dark web. Pihak Tokopedia membenarkan terkait adanya upaya pencurian data dan tengah melakukan investigasi adanya upaya pencurian data pelanggannya. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate tengah menanti hasil audit terkait kebocoran data pengguna Tokopedia. Bahwa security sistemnya hingga saat ini belum bisa diterobos. Walaupun sebagian datanya yang terkait dengan nama, yang terkait dengan nomor telepon, yang terkait dengan email barangkali sebagiannya bisa saja sudah dimasuki oleh peretas. Tetapi data keuangan dan akun pelanggan tetap masih terjaga dengan aman. Bocornya data pribadi ini cukup berbahaya. Chairman Lembaga Riset Siber, CISREC, Pratama Persada mengatakan, lebih dari itu, nomor-nomor tersebut sangat rentan disalahgunakan untuk tindak kejahatan serius dan berdampak luas, seperti menyebarkan hoaks. Lalu dengan email dan nomor yang ada, pelaku bisa melakukan pengiriman konten yang ditujukan, misalnya untuk provokasi tertentu. Hal semacam ini tentu sangat berbahaya. Sementara saat ini RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) masih dalam pembahasan di DPR. RUU itu diharapkan bisa memberikan perlindungan bagi setiap warga agar tidak terjadi kebocoran data yang bisa merugikan dan membahayakan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, untuk membahas terkait menurut kami ini adalah darurat perlindungan data pribadi. Maka sudah hadir di studio ada Deputi 7 Badan Intelijen Negara atau BIN, Pak Wawan Purwanto. Selamat pagi Pak Wawan. Selamat pagi Mas. Sudah lama nggak ketemu, terima kasih Pak Wawan menyediakan waktu ini ke Sapa Indonesia Pagi Pak, ke studio Kompas TV. Baik. Dan kita sapa melalui Zoom atau daring juga bergabung dengan Pak Samuel Pangerapan. Panggilannya saya lebih akrabnya nanti kalau dalam dialog sering keceplosan, Pak Semi atau Bang Semi, mohon dimaafkan ya Pak Samuel, ya, Dirjen Aplikasi Informatika dari Kominfo. Selamat pagi juga dan silakan menyapa Pak Wawan di sini, Bang Semi. Pak Wawan. Ya, selamat pagi Pak. Saya lihat juga Pak Bobi ada Pak Bobi. juga. Betul, pagi, Pak Bobi. Betul. Ada juga Pak Bobi Rizaldi, anggota Komisi 1 DPR RI. Pak Bobi, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Bayu. Ya, terima kasih waktunya. Mas Emi. Ya, kita ingin ngobrol saja berkaitan dengan data pribadi kita nih, konsumen atau apapun. Kita baru saja kasus Denny Siregar, diduga dari Telkomsel begitu, dan kemudian ada peran Telkomsel juga untuk kemudian mengusutnya cukup cepat sehingga kemudian ketahuan
belum lagi ada Tokopedia beberapa waktu yang lalu. Nah, hal-hal semacam ini yang terus terjadi. Saya ke Pak Wawan dulu. Ya. Pak Wawan nih, kita sering betul hal-hal semacam ini terjadi. Makanya saya bilang nih, kita darurat nih perlindungan data pribadi. Sebelum sampai ke sana, tapi BIN concern nggak sih Pak sama hal-hal semacam ini? Kalau BIN yang melakukannya, kita nggak apa-apa lah. Kami mengerti itu harus dilakukan BIN sebagai intelijen negara. Tapi ini udah bukan orang intelijen gitu. Data pribadi kita bocor dan lain-lain. Dan kadang-kadang digunakan untuk tindak-tindak yang menjurus ke kejahatan. Pak Wawan. Iya, sebetulnya kita tetap berupaya bagaimana maksimal memberikan perlindungan publik. Karena perlindungan publik yang lebih luas tentu efeknya juga kepada trust ya. Kepada trust kepada pemerintah, kepada penyelenggara negara. Setuju. Dan juga dampaknya luas karena ini juga menyangkut masalah keamanan negara maupun juga stabilitas perdagangan ataupun juga masalah-masalah politik. Kalau tujuan-tujuannya sudah mengarah pada kepentingan, maka ini sungguh berbahaya. Maka mereka perlu ada suatu perlindungan yang secara luas bisa dipertanggungjawabkan. Dan kita sadari BIN juga melakukan patroli 24 jam untuk melihat siapa-siapa yang nakal dalam tanda kutip untuk melakukan langkah itu, termasuk penyebaran virus dan mengambil data untuk kepentingan secara ilegal. Dan ini juga menjadi konsen kita semua untuk bukan hanya data-data personal tapi juga data-data negara. Ya, apalagi kalau sudah jadi penting ya. Menyangkut informasi, kita tahu bahwa data itu ada 4, biasa, terbatas, rahasia, dan sangat rahasia. Untuk yang rahasia dan sangat rahasia memang itu tentu dienkripsi sedemikian rupa sehingga secara berkala juga diubah sehingga itu tidak mudah dibocorkan ataupun jatuh. Pokoknya masyarakat harus tahu pagi hari ini, jangan menggunakan data pribadi orang lain untuk melakukan hal apapun karena itu melanggar hukum, sudah pasti itu Pak ya. Dan itu akan ada konsekuensi hukumnya. Pak Semi, ini berkaitan dengan kasus Denny Siregar misalnya, yang kemudian yang menarik dari kasus ini ketika ada dugaan ini bocornya dari sebuah provider. Saya menyebutnya Telkomsel begitu karena memang sudah dipublikasi juga. Yang menarik adalah Telkomsel kemudian melaporkannya ke kepolisian. Ini agak jarang terjadi begitu karena khawatir bahwa berarti nanti mengakui adanya kebocoran. Tapi hal semacam ini justru diapresiasi begitu oleh masyarakat atau konsumen. Kominfo sendiri melihat hal ini seperti apa untuk kasus-kasus, saya menyebutnya seringlah begitu kita dengar, kalau tidak sering sekali tapi pasti ada begitu. Data-data pribadi kita dari semua provider mungkin jadi kekhawatiran kita sering belanja online jadi kekhawatiran kita juga, aman nggak data kita? Pak Semi. Ya, terkait data kita itu aman, dilindungi oleh undang-undang dan juga dilindungi oleh sistem yang dimiliki oleh provider. Suara saya kenapa, Dik? Nah, jadi kalau terkait dengan Telkomsel, begitu ada indikasi kebocoran, sebuah perusahaan itu harus melakukan investigasi. Investigasi mereka awalin dengan ada nggak serangan dari luar. Begitu mereka lihat pintu-pintunya tidak ada serangan, semua jendela, pintu, dan tralisnya tidak ada yang dirusak, mereka langsung investigasi ke dalam. Nah, begitu di dalam, ada. Siapa yang terakhir mengakses data ini? Makanya mereka bisa cepat mengetahui, karena mereka punya sistem yang sesuai dengan standarnya. Makanya mereka melaporkan, karena secara sistem mereka sudah punya bagus, tapi ada SOP yang dilanggar atau corporate culture yang tidak ditanamkan di pegawai-pegawai mereka. Akhirnya ada oknum yang memanfaatkan. Ya kan, tadi dia tidak mengakses tapi dia membawa kamera, setelah dia akses dia foto. Nah, ini jadi dia tidak langsung dari sistem, jadi dia ada medium lainnya. Itu kira-kira yang kejadiannya. Nah, masyarakat tidak perlu khawatir karena siapapun yang menggunakan, khususnya untuk bisnis ya, menggunakan data pribadi kita tanpa legal basis itu melanggar undang-undang. Jadi siapapun yang menggunakan, baik yang membobol ataupun yang menggunakan secara tidak sah, mereka akan berhadapan dengan hukum. Kedua, kami mewajibkan semua provider penyelenggara sistem elektronik memastikan kehandalan sistemnya. Kedua, mereka harus membuat yang namanya mitigasi risiko terhadap informasi yang dikendalikannya. Contohnya umpamanya ada beberapa kasus yang kami tangani, mereka memisahkan antara satu data dengan satu data lain.
data pribadinya, data perorangannya, namanya nama, alamat, itu satu file. Terkait finance-nya satu file lagi. Transaksinya satu file lagi. Jadi terpisah. Itu adalah salah satu metode memitigasi risiko. Agar kalau sampai bocor, itu tidak kerugian finansialnya tidak berdampak pada pengguna. Jadi kira-kira gini, kita harus pahami ya, di era digital itu data kita pasti bertebaran di mana-mana. Makanya kita harus memberikan perlindungan. Saat ini perlindungannya sudah ada, cuma tercecer di mana-mana. Di Kominfo pun kami ada Undang-Undang ITE, pasal 26 itu mengatur. Tapi hanya satu pasal di undang-undang itu. Habis itu diturunkan di PP-nya dan di permennya. Makanya kami membangun dan sudah memberikan kepada DPR untuk dibahas undang-undang yang lebih komprehensif untuk melindungi masyarakat dan memberikan dudonnya bagi para pelaku dunia usaha. Ya, itulah RUU PDP ya. Benar. Ya, PDP atau perlindungan data pribadi. Tapi begini Pak Semi, kalau ada kasus Denny Siregar, Telkomselnya kemudian berarti kan ada memang sedikit sih, tapi kemudian fatal begitu ketika karyawan outsourcingnya begitu bisa membawa kamera dan kemudian memotret tampilan layar ketika dia bertugas dan kemudian menggunakannya dengan membentuk akun anonim begitu. Nah, hal semacam ini. Kemudian kita juga pengen tahu nih perkembangan dari kasus Tokopedia yang bocor begitu banyak begitu. Nah, itu nanti Kominfo sebagai pemerintah kalau hal-hal semacam ini terjadi itu memberikan sanksi tidak kepada provider atau kepada pihak-pihak yang datanya bisa terjadi kebocoran atau akan ada semacam penelusuran dan lain-lain sehingga kemudian masyarakat jadi lebih tenang lagi, Pak Semi? Ya khususnya yang tadi disebutkan pertama, kita sedang ongoing, kita sudah melakukan assessment, kita sudah mewawancarin semua orang-orang yang ada pihak para pihak, dan mereka sekarang lagi melakukan investigasi lebih detail lagi. Bocornya di mana sudah dilakukan pembenahan. Data-datanya siapa? Nah, mereka sekali lagi menghitung benar nggak dari 91 itu adalah data-data yang valid. Sama seperti kita lihat waktu Facebook kan dikatakan ratusan juta, termasuk Indonesia. Ternyata setelah dilakukan investigasi hanya orang Amerika dan jumlahnya 50 juta. Karena itu harus dilakukan investigasi yang lebih dalam lagi, forensic investigation namanya. Nah, bagi sama juga nanti di Telkomsel kita akan melihat apakah ada kelemahan di sistemnya. Apakah ada dalam kelemahan di prosedurnya. Nah, kan kita lihat ini sudah ada 2 kejadian yang mengkaitkan dengan customer service-nya. Ya kan, nah, jangan-jangan nanti ini harus ada perbaikan di SOP. Mungkin tadi Mas Bayu sudah sampaikan, masuk ke ruang customer care itu nggak boleh ada bawa gadget yang lainnya kecuali gadgetnya provider mamanya. Jadi itu adalah mitigasi yang harus dilakukan. Dan perbaikan harus dilakukan. Ya, jadi hal semacam ini nanti ada semacam telah dari Kominfo untuk kemudian memberikan peringatan, memperketat bagian-bagian yang masih ada celahnya, begitu ya Pak Semi ya? Benar. Ya, pun begitu saya ingin ke Pak Bobi sekarang. Pak Bobi, ini masyarakat memang masih menunggu nih. Sebagian pihak kemudian mengatakan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini jadi begitu penting. Sampai sejauh mana nih Pak Bobi sekarang ada? Atau dari bocornya kasus-kasus data-data pribadi orang begini kan urgent harusnya. Tapi kenapa lama nih kita mendengar RUU ini jadi menjadi undang-undang? Pak Bobi mungkin bisa berikan cerita di belakang layarnya. Iya, jadi ini lebih ke suasana kebatinan kalau gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi memang kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Wawan itu memang sudah menjadi kebutuhan. Banyak sekali kasus-kasus mengenai data breaching atau data-data yang diambil tidak sepengetahuan yang pemiliknya dan dipergunakan untuk hal-hal yang negatif. Betul. Yang disampaikan Pak Semi itu juga sangat betul bahwa itulah yang terjadi sekarang, bahwa bukannya tidak diatur mengenai perlindungan data pribadi, tetapi di Undang-Undang ITE itu hanya satu pasal dan ada beberapa tercecer di hal lain. Jadi seperti contoh tadi yang Mas Bayu sampaikan, kalau soal yang ada Pak Denny Siregar itu datanya dihack, itu sebenarnya payung hukumnya sudah lebih dari cukup. Undang-Undang ITE ada, di KUHP juga ada. Nah, yang kami apresiasi dari Kominfo ini adalah yang diatur dalam undang-undang ini adalah yang jauh lebih advance. Yaitu contohnya yang tadi itu,
bagaimana data-data yang tidak teridentifikasi langsung dengan data Adminduk atau data-data yang sudah dimodifikasi yang ada di misalkan platform komersial. Yang tadi seperti yang disampaikan Mas Bayu tadi, misalkan ada yang kebocoran di satu platform komersial, Ya. itu apakah bisa ditindak atau tidak. Karena nanti perdebatannya yang paling utama adalah apa yang disebut data pribadi. Kalau data pribadi yang sudah ada di platform komersial atau yang sudah dimodifikasi atau pseudonym tidak teridentifikasi langsung, apakah itu masuk dalam data pribadi yang harus dilindungi? Karena di situ ada kebutuhan untuk inovasi katanya. Waktu itu kan kita sudah memanggil beberapa narasumber yang mengatakan bahwa ada beberapa data yang untuk keperluan teknologi, keperluan survei, keperluan untuk perkembangan zaman itu tidak perlu izin dari pemiliknya, itu bisa digunakan. Misalkan data perilaku konsumen. Ya kalau misalkan data orang minum kopi punya Pak Wawan atau Pak Semi ketahuan ngorder kopi sama Pak Wawan jam 10 itu bocor, itu bisa langsung kena Undang-Undang ITE dan KUHP. Tapi kalau 1 juta orang minum kopi pada hari yang sama, jamnya itu digunakan untuk keperluan survei atau inovasi, apakah itu bisa dikatakan bisa dituntut secara hukum. Oke. Nah, perdebatan inilah yang saya apresiasi. Sebenarnya dari Undang-Undang Kominfo ini sudah sangat komprehensif. Tetapi begitu kita mendengarkan elemen publik, ternyata ada banyak beberapa yang jangan terlalu sedetil itu, Pak. Kalau perlu malah ada yang sampai saking ekstrimnya tidak usah ada sanksi pidana. Ini perdata saja, karena di luar negeri tidak ada sanksi pidananya. Nah, hal-hal ini yang nanti akan menjadi suatu keputusan politik nanti setelah kita menginventarisir dari aspirasi publik dan juga menyusun DIM-nya. Oke, itu jadi perdebatan-perdebatan itulah yang sekarang masih terus ditelusuri sampai nanti kuat bahwa RUU PDP ini akan dibahas lagi. Tapi ongoing ya, Pak Bobi ini ya? Iya, karena ini sudah masuk sekarang di terus prolegnas dilakukan. 2020. Oke. Kita itu komitnya kan menyelesaikan di masa sidang tahun 2020 ya. Semoga sebelum Oktober 2020 kita sudah selesaikan. Ya, tapi concern kita Pak Bobi, Pak Semi juga Pak Wawan, sebentar saya ke Pak Wawan adalah begini Pak Wawan, kan data-data ini mengerti kita kalau itu keperluannya untuk survei begitu, kita mengerti lah. Tapi kebanyakan data-data ini di Indonesia lah, kalau kita melihat ini kemudian dipakai untuk tindakan-tindakan yang melakukan teror. Saya menyebutnya gitu kali ya Pak Wawan ya. Ada pemerasan, membuat keluarga takut kayak Denny Siregar, keluarganya sampai ikut terteror begitu. Nah, hal semacam ini lebih sering terjadi atau temuan BIN ini itu hal semacam ini yang lebih sering terjadi atau hal penyalahgunaan seperti apa lagi yang kemudian kita jadi harus hati-hati. Lembaga pun kadang-kadang suka ada yang diterobos kan, kepolisian bahkan data-data pribadi anggotanya, jabatannya juga bisa diterobos. Nah, hal semacam ini tuh seperti apa selama ini di Indonesia petanya? Verifikasinya tentu berdasarkan kepentingan apa dia mengambil itu. Ada juga yang untuk bisnis memang, ada juga yang untuk kepentingan politik, pemerasan, pidana, kemudian juga ada aksi teror, jelas itu pidana. Kalau itu jelas bisa di tanpa ditangkap pelakunya sebetulnya pihak keamanan bisa melihat motif itu sebetulnya. Iya, di balik itu nanti kan terus ditelusuri ada apa. Dan kita juga sadari bahwa para pihak yang terlibat juga harus bertanggung jawab. Apalagi misalnya pegawai-pegawai outsourcing ya. Pegawai outsourcing itu kan pengendaliannya lebih sulit ketimbang yang di dalam. Artinya begini, dari sisi kita tentu ada tes mentality ketika dia akan menjadi pegawai di situ untuk outsourcing rata-rata kan tidak dilakukan. Kemudian mental ideologinya juga kurang, ya nggak dilakukan lah. Kebocoran ini juga terjadi pada waktu Snowden dulu membocorkan rahasia-rahasia, ternyata dia juga pegawai outsourcing. Itulah sebabnya maka perlu diteliti lebih jauh, termasuk dari efek-efek psikologi, serta ada apa di balik orang ini di dalam kesehariannya maupun juga sikap tingkah laku, serta juga apakah dia di luar itu berhubungan dengan orang-orang tertentu yang justru dimanfaatkan oleh ini, perlu diverifikasi. Jadi penelusurannya harus mendalam ini ya, bahkan untuk sebuah institusi mencari tenaga outsourcing. Betul, karena apa? Secara sistem teknologi kita sudah lebih dari memadai ya, karena terus-menerus diupgrade dan
kode-kodenya juga selalu diubah. Tapi kalau misalnya kebocoran lewat per orang di mana dia sebagai pengolah data di situ kan bisa. Oleh karenanya ketahanan ini bukan hanya saja di dasar sistem di teknologinya, tapi juga mental dari para punggawanya, para pelaku. Dan itu lebih berbahaya karena dia lebih leluasa masuk ke situ. Meskipun nanti akhirnya ditrace dan bisa dilakukan pelacakan, tapi trust publik kan sudah mulai goyah dengan seperti ini. Dan disadari kita ini penggunanya bukan hanya sedikit kan, ya ratusan juta. Oleh karenanya begitu energi digoyah seperti ini, maka dampaknya meluas bukan hanya dari sektor-sektor trust, tapi juga sektor ekonomi dan juga ada masalah-masalah politik, teror dan efek pengikutannya, sehingga dampaknya ada tuntutan yang dikhawatirkan adalah gugatan-gugatan secara rame-rame yang akhirnya sektor BUMN menjadi terdowngrade. Itu yang harus kita pertimbangkan. Jadi trust di masyarakat ini yang harus tetap dijaga. Masukan yang menarik dari Pak Wawan. Saya nanti jeda dulu untuk nanti kembali ke Pak Semi dan juga Pak Bobi. Bagaimana kemudian pemerintah mengantisipasi ini? Kita memang canggih sudah, bahkan sebetulnya keamanan sudah canggih. Kadang-kadang kita bobol dari hal-hal sederhana. Bagaimana kemudian mengatasi ini di tengah RUU perlindungan data pribadi ini masih akan terus dibahas. Kami segera kembali untuk membahasnya.